saya Sundardianti dari kelas 641A05. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perbankan. Sejarah perbankan di Indonesia. Lembaga perbankan yang hadir di Indonesia pertama kali tentunya tidak terlepas dari kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1746, Pos mendirikan De Bank van Liening untuk mempermudah aktivitas perdagangan pos di Indonesia. Sering perjalanannya, De Bank van Liening tidak beroperasi dengan baik. Bank Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal Bank Sentral Indonesia adalah De Javaanse Bank. De Javaanse Bank didirikan pada tahun 1828. Pemerintah Hindia Belanda memberikan monopoli kepada De Javaanse Bank untuk mengeluarkan uang, yang mana pengedaran uangnya ditangani oleh pemerintahnya sendiri. Sejak saat itu, De Javaanse Bank dikenal dengan Bank of Issue atau bank sirkulasi. Meskipun belum menjadi bank sentral secara penuh, De Javaanse Bank memiliki fungsi sebagai bankir untuk pemerintah Hindia Belanda. Hal ini disebabkan De Javaanse Bank hanya menjalankan beberapa tugas yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian Indonesia, bank asing lain akhirnya mulai beroperasi. Beberapa di antaranya yaitu The Commercial Bank of India, Australia and China, Hong Kong, and Shanghai Banking Corporation, Yokohama Special Bank, Taiwan Bank, Mitsui Bank, China, and Southern dan Overseas China Banking. Menjelang Perang Dunia II, Hindia Belanda juga Bank Jepang yang beroperasi pada saat itu. Namun ketika Jepang menguasai Asia Pasifik, bank-bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina dan Indonesia merdeka dan sekutu berhasil mengalahkan Jepang. Akhirnya bank-bank Belanda dan bank-bank asing kembali beroperasi. Pada tanggal 2 Januari 1946, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan izin pembukaan kembali bank Belanda yang ada di Indonesia. Masih beroperasi sebagai bank sentral dengan berkedudukan sebagai badan usaha swasta. Akhirnya pada tahun 1953 memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian lainnya. Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia meresmikan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sempat berhenti beroperasi, namun bank tersebut beroperasi kembali setelah dibentuknya Perjanjian Sandfield pada tahun 1960. Bank beroperasi tani dan nelayan. Dibentuk bank merupakan hasil pelemburan dari Bank Rakyat Indonesia. Bank Tani dan Nelayan pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia didirikan dengan berkedudukan sebagai bank sentral. Bank adalah sebuah badan usaha yang berbeda dengan badan usaha atau lembaga lainnya. Bank adalah badan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Bank merupakan bagian dari sistem keuangan nasional dan sistem perekonomian nasional sebagai suatu lembaga kepercayaan. Perbankan adalah sebuah pilar dari industri perbankan. Keberadaan bank saling terkait. Jika ada suatu bank yang kolaps, tentunya akan mempengaruhi bank yang lain. Karena kondisi tersebut, seiring waktu langkah-langkah pembinaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia bahkan memberikan tugas pembinaan kepada Direktorat Pengawasan dan Pembinaan Bank. Fungsi lembaga perbankan. Yang pertama, sebagai lembaga perantara. Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara. Lembaga perantara yang dimaksud adalah lembaga yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan memberikan deposit kepada masyarakat, misalnya seperti tabungan haji, deposito, tabungan sekolah, dan tabungan lainnya. 2. Sebagai penyalur dana ke masyarakat. Lembaga perbankan selain menjadi lembaga perantara juga memiliki manfaat sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk produk pinjaman. Pinjaman ini juga ditetapkan oleh suku bunga kredit yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, membantu perekonomian rakyat. Lembaga perbankan bisa menjadi elemen yang membantu perekonomian rakyat supaya bisa mengatasi masalah ekonomi modern yang kerap dihadapi oleh pebisnis. 4. Sebagai sistem pembayaran. Lembaga perbankan menjadi penyedia sistem pembayaran seperti giro, cek, pemindah uang, kartu kredit, clearing antara bank, dan lain-lain, sehingga bisa membantu dalam membayar antara pebisnis. Yang kelima, sebagai penyedia jasa kegiatan perekonomian. Lembaga perbankan menjadi penyedia jasa-jasa yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian. Jasa-jasa bank seperti penitipan barang berharga, jasa penyelesaian tagihan, dan jasa pemberian jaminan. Yang keenam, sebagai agen pengembangan. Lembaga perbankan menjadi agen pengembangan bank, memiliki tugas sebagai pengumpul dana dan penyalur dana kepada masyarakat, yang mana sangat penting untuk kelancaran perjalanan sektor real. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dan juga mengkonsumsi yang berkaitan dengan uang. Jenis-jenis bank di Indonesia. Menurut Undang-Undang, jenis bank hanya terbagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga bank perkreditan rakyat. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.